Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar matematika kembali bersama Ibu Risma. Pada hari ini kita masih akan membahas tentang bilangan bulat, namun kita akan membahas KPK dan FPB. KPK dan FPB ini sangat penting untuk kita pelajari, maka dari itu ayo siapkan alat tulismu dan jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Setelah mengamati video ini, kalian diharapkan dapat yang pertama menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan bulat atau lebih. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Oke anak-anak, kita mulai membahas tentang KPK. Ya, KPK itu adalah kependekan dari kelipatan persekutuan terkecil. Namun sebelum itu, sebelum membahas tentang KPK, kita ingatkan kembali tentang kelipatan. Nah, kelipatan apa sih? Kelipatan adalah bilangan-bilangan yang didapat dari mengalikan suatu bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Ya, maksudnya gimana? Nah, di sini Ibu punya contoh. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, di mana 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya itu didapat dari hasil pengalian 3 dengan bilangan asli secara berurutan ya. Nah, di sini kan ada 3 nih. Ini kan yang ditanyakan adalah kelipatan 3 kan? Bilangan 3 ini dikalikan dengan bilangan asli secara berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Jadi yang pertama 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3, 5 kali 3. 1 kali 3, sudah jelas dapat 3 ya. Terus 2 kali 3, 6. Lalu 3 kali 3, 9. Lalu 4 kali 3, 12. Dan 5 kali 3 adalah 15. Berarti 18 itu dari 6 dikali 3. Dan seterusnya. Nah sekarang, gimana kalau ditanyain kelipatan 4? Alangkah baiknya kamu supaya mudah itu mengingat perkalian. Jadi tidak usah mendaftar perkalian seperti ini lagi. Ya. Nah, kalau langsung kelipatan 4 itu berarti kita mulai dari 1 kali 4. Berarti kan 4 ya. Lalu 2 kali 4, 8. Lalu 3 kali 4, 12. Lalu 4 kali 4, 16. Lalu 5 kali 4, 20. Dan seterusnya ya. Nah, ini adalah kelipatan 4. Jadi boleh tidak usah didaftar seperti ini kalau kalian sudah mengingat tentang perkalian. Nah lanjut, KPK itu sendiri adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari 2 atau lebih bilangan yang dimaksud. Maksudnya nanti akan ada 2 bilangan atau lebih, nanti dicari kelipatan persekutuannya. Nah, nama lain persekutuan adalah yang sama gitu kan. Dan di sini supaya lebih mudah kita lihat contoh. Di sini Ibu punya kelipatan 3 dan 4 yang sudah kita cari tadi ya. Kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Lalu kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, kalau ditanyakan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Nah, persekutuan itu sama kan? Kelipatan yang sama dari 3 dan 4. Nah, jadi kita cari dari kelipatan ini yang samanya yang mana? Oke, kita lihat ya. Yang samanya adalah 12. Ya kan? Lalu 24, lalu 36. Betul ya? Dan terusnya ini pasti ada yang sama lagi karena ini kita tidak tulis semuanya. Namun kita tulis dulu aja di sini 12, lalu 24, 36, dan seterusnya. Pahami ya? Nah, ini adalah kelipatan persekutuan. Tapi kalau ditanyakan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau terkecil berarti dari ketiga yang sudah kalian pilih tadi, kamu cari yang paling kecil bilangannya. Jadi 12, 24, 36 itu cari yang terkecilnya yang mana? 12. Nah, berarti kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, tadi didapat dari proses yang ini. Pahami ya? Nah, sekarang kita akan membahas faktor persekutuan terbesar atau biasa kita singkat dengan FPB ya. Nah, sebelum kita bahas FPB, alangkah baiknya kita mengingat dulu apa sih yang dinamakan dengan faktor.
Nah, faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tertentu. Di sini Ibu punya faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Di mana 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 itu didapat dari ini biar mudah kita mengerjakannya. Sekali lagi Ibu kasih tips ya. Jadi kamu harus mengingat tentang perkalian. Jadi tahu nih 18 itu hasil perkalian dari berapa dan berapa sih gitu. Jadi supaya tidak bingung kalau kamu sudah bisa mengingat perkalian gitu kan. Nah, di sini Ibu mulai saja. 18 itu didapat dari perkalian berapa saja. Pertama perkalian 1 dan 18 kan. Terus perkalian 2 dengan 9 ya. Perkalian 3 dengan 6, lalu perkalian 6 dengan 3. Karena di sini lihat kita akan mencari faktor. Faktor itu adalah ini bilangan-bilangan yang sudah kita dapatkan. Artinya 18 itu kan habis dibagi 1, 18 juga habis dibagi 18 gitu kan. Nah, kalau 6 dan 3 ini karena sudah ada 3 dan 6 sama saja hasilnya, ini tidak usah ditulis ya. Jadi cukup 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 saja. Itu merupakan faktor dari 18. Tadi sekali lagi di mana 18 itu nanti habis dibagi 1, habis dibagi 2, habis dibagi 3, habis dibagi 6, habis dibagi 9, habis dibagi 18, maka didapat bilangan-bilangan yang ada gitu. Contoh lainnya, faktor dari 24 berapa? Kita hitung 84 itu didapat dari perkalian berapa aja nih? Perkalian 1 dengan 24 tentu saja ya. Lalu perkalian 2 dengan 12. Lalu perkalian 3 dengan 8. Lalu perkalian 4 dan 6. Lalu perkalian 6 dan 4 ya. Karena ini sudah balik lagi nih angkanya. 6 dan 4 itu sama dengan 4 dan 6. Jadi tidak usah ditulis. Nah, jadi faktor dari 24 itu didapat 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Mudah ya? Nah, jadi cara mencari faktor itu seperti ini. Lalu apa sih EPB sekarang? EPB adalah bilangan faktor terbesar yang sama dari 2 atau lebih bilangan yang dimaksud. Nah, maksudnya kita nanti akan mencari faktor persekutuan dari 2 bilangan atau lebih. Contohnya di sini tadi kita kan sudah dapat ya faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sedangkan faktor dari 24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 14. Nah, sekarang faktor persekutuan dari 18 dan 24. Ingat, persekutuan itu yang sama. Berarti kita cari yang sama nih. Di antara 18 dan 24. Yaitu kan 1 ya. Lalu 2. Lalu 3. Betul, lalu 6. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tulis saja di sini. Faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Gitu kan? Nah, sekarang kalau ditanyakan faktor persekutuan terbesar, karena ini terbesar nih di sini, kita cari aja dari 1, 2, 3, dan 6 yang terbesar yang mana? Oh, ternyata 6. Berarti di sini sudah jelas. Faktor persekutuan terbesar dari 18 dan 24 adalah 6 gitu. Jadi begitu, mudah ya? Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar cara menentukan KPK dan FBB dengan menggunakan faktorisasi prima. Namun sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan faktorisasi prima? Faktorisasi prima suatu bilangan yaitu penulisan bilangan menjadi bentuk perkalian dari bilangan prima. Nah, berarti kamu harus tahu nih bilangan prima itu apa sih? Ini sudah kalian pelajari waktu SD. Ibu hanya mengingatkan kembali, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Nah, di sini ada beberapa daftar tentang bilangan prima ya. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Jadi, bilangan-bilangan prima ini kenapa disebut bilangan prima? Karena tadi, 2 itu hanya bisa dibagi oleh 1 dan 2. 3 itu hanya bisa dibagi 1 dan 3. Dan seterusnya, ya. Nah, Ibu tanya, 9 prima bukan? Oke, kita lihat dulu. 9 itu bisa dibagi oleh 1. Bisa juga dibagi oleh 3, bisa juga dibagi oleh 9. Nah, berarti ini bukan termasuk bilangan prima ya. Karena bilangan prima itu ingat hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Kayak 17 itu dia hanya punya faktor 1 dan 17 aja gitu. Paham ya?
Nah, jadi kalau udah tahu bilangan prima, kamu bisa nanti mencari faktor primanya. Nah, untuk mencari KPK dan FPB dengan menggunakan faktorisasi prima, kita amati dulu contoh yang pertama ini. Di sini ada contoh soal, tentukan KPK dan FPB dari 72 dan 96. Nah, cara mencarinya itu kita menggunakan pohon faktor. Oke, masih ingat pohon faktor? Oke, kalau lupa kita ingatkan kembali di sini ya. Oke, kita hitung satu persatu dulu nih faktorisasi primanya. 72, kita mulai dari 72. Oke, 72. Nah, cara mencarinya adalah dengan membagi dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Oke, 72 bisa dibagi 2. Bisa, ternyata 72. Ini kan dari sini ya. Kita nanti pembaginya itu bilangan-bilangan prima yang ini sekali lagi. 72 itu bisa dibagi 2, berarti kita bagi 2 dulu. 72 dibagi 2 dapat 36. Lalu 36 bisa dibagi 2, hasilnya dapat 18. Oke, 18 dibagi 2 dapat 9. 9 dibagi 2 bisa? Oh, ternyata hasilnya tidak bulat ya. Berarti kita maju ke 3 nih. 9 bagi 3 itu dapat 3. Oke, jadi 72 itu merupakan hasil perkalian dari 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Kalau kita tuliskan berarti 72 itu sama dengan 2. Nah, boleh kamu tuliskan 2 kali 2 kali 2. Atau kita juga bisa tuliskan dengan bentuk perpangkatan nih. 2, di sini ada berapa? Ada 3 ya, berarti kita tuliskan 2 pangkat 3. Dikali dengan 3-nya pangkat berapa? 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Dipahami ya? Oke, kalau dipahami, kita hitung yang 96 nih. 96 itu kita bagi dengan 2, dapat 48. 48 dibagi 2 dapat 24. 24 dibagi 2 dapat 12. 12 dibagi 2 dapat 6. 6 dibagi 2 dapat 3. Oke, 3 merupakan bilangan prima, jadi mentok hasilnya sampai di sini ya. Jadi ini juga sama nih, sampai sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan prima. Oke, kita kasih lingkaran seperti ini. Nah, berarti kita tuliskan di sini 96 itu didapat dari 2 pangkat berapa nih? 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kita tuliskan 2 pangkat 5 dikali dengan 3-nya pangkat 1. Oke, kalau pangkat 1 itu tidak perlu ditulis ya. Namun kamu harus paham kalau seperti kosong padahal dia ini punya angka 1. Gitu. Nah, sekarang kalau sudah dituliskan faktorisasi prima seperti ini, kita bisa menentukan KPK dan FPB-nya. Untuk menentukan KPK itu, yaitu dengan mengalihkan semua faktor primanya, tapi dengan pangkat yang terbesar. Oke, kita tuliskan dulu nih faktor primanya semuanya. Di sini kan ada 2 dan 3 ya. Oke, ada 2 dan 3 ternyata. Tapi kita tuliskan, kita pilih yang pangkatnya paling besar. Oke, di sini kan yang 2 itu kan ada 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 5. Berarti yang kita pilih adalah 2 pangkat 5 karena yang terbesar ya. Sekarang yang 3, di sini ada 3 pangkat 2, lalu ada 3 pangkat 1, yang dipilih adalah 3 pangkat 2. Berarti setelah itu kita bisa menghitungnya. KPK-nya yaitu 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2. Kalau kita hitung 2 pangkat 5 itu adalah 32, dikali dengan 3 pangkat 2 itu adalah 9. Ya, makanya 32 kita hitung kali 9 itu adalah 288. Nih, Ibu ingatkan kembali, 2 pangkat 5 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ingat ya, bukan 2 kali 5. Ini juga sama. 3 pangkat 2 itu adalah 3 dikali 3 maksudnya. Jadi sekali lagi KPK-nya adalah 288. Kalau KPK-nya udah ada, kita hitung FPB. Kalau FPB itu adalah cara mencarinya dengan hasil mengalihkan faktor-faktor prima yang sama dari 2 bilangan tersebut dengan pangkat terkecil. Oke, yang sama ya dari 2 bilangan.
2 kebetulan dimiliki oleh 72 dan dimiliki oleh 96, berarti sama ya. Oke, kita tuliskan dulu 2 dikali 3 juga ternyata dimiliki oleh 72 dan 96, kita tuliskan 3. Namun pangkatnya sekarang pilih pangkat terkecil. Nah, dari 3 dan 5 berarti kita pilih adalah 3 kan. Lalu yang 3 itu kita pilih yang pangkatnya 1 di sini. Jadi kita tinggal hitung deh. FPB-nya 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya. Kali 3 pangkat 1 itu 3. 8 kali 3 adalah 24. Selesai. Jadi FPB-nya 24. Jadi sekali lagi KPK-nya 288, FPB-nya adalah 24 melalui proses seperti ini. Dimulai dari menggunakan pohon faktor. Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke anak-anak, sekarang gimana kalau ada contoh soal seperti ini? Tentukan KPK dan FPB dari 18, 36, dan 60. Ya, di sini ada 3 bilangan yang ditanyakan. Sebetulnya kalian tidak usah bingung kalau ada 3 bilangan yang ditanyakan, karena caranya juga sama dengan 2 bilangan yang tadi ya. Oke, kita ingat dulu bilangan prima yang ada ya. Oke, pertama kita tuliskan dulu dari 18. Kita cari menggunakan pohon faktor. Cari apanya? Cari faktorisasi primanya. Kita mulai dari 18. 18 kita bisa bagi dengan 2 ya. Berarti kita bagi dengan 2, 18 bagi 2 dapat 9. Betul? Kalau 9 bisa dibagi 2 tidak? Tidak. Tidak bulat hasilnya ya, berarti kita maju ke 3. 9 bagi 3 dapat 3. Oke, ini bagi lagi jangan? Tidak usah, karena 3 sudah merupakan bilangan prima. Jadi 18 itu hasil dari 2 kali 3 dikali 3. Kalau sudah 18, kita cari sekarang 36. Ya, 36 berarti kita cari, kita bagi dengan 2. 36 dibagi 2 dapat 18. 18 dibagi 2 dapat 9. 9 ternyata tidak bisa dibagi 2, kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 dapat 3. Ini sudah selesai sampai faktor primanya. Oke, jadi 36 itu perkalian dari 2 kali 2 kali 3 kali 3. Betul ya? Kalau sudah, kita cari yang satu lagi, yaitu 60. 60 itu bisa dibagi dengan 2. Betul ya? Dapat 30. 30 kita bagi lagi dengan 2. 30 dibagi 2 adalah 15. Nah, sekarang 15 bisa dibagi dengan 2, tapi tidak bulat hasilnya. Berarti kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 5. 5 merupakan bilangan prima juga. Oh, berarti selesai sampai di sini ya. Jadi 2 kali 2 kali 3 dikali 5. Kalau kita tuliskan berarti di sini 18 itu sama dengan 2 pangkat 1 ya kali 3 pangkat 2. Betul? Lalu 36 itu didapat dari 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ya. Lalu 60 itu didapat dari 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2. Lalu kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Nah, ingat sekali lagi 1 itu boleh ditulis atau tidak ya, itu pilihan saja. Lanjut, setelah dibuat faktorisasi prima seperti ini, berarti kita bisa mencari KPK dan FPB-nya ya. Oke, KPK-nya, tadi ingat KPK-nya itu adalah mengalihkan semua faktor prima. Yang dipilih adalah pangkat terbesar. Oke, faktor prima yang ada di sini itu kan ada 2, 3, dan 5, betul ya? Ada 2, 3, dan 5, ya kan? Berarti kita tuliskan dulu nih 2 kali 3 kali 5. Sekarang tinggal pilih pangkat terbesarnya. Di antara ini, faktor terbesarnya adalah 2 kan? Berarti kita tuliskan pangkat 2. Lalu di antara sekarang 3, di antara 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 3 pangkat 1. Di antara ini, pangkat terbesarnya adalah 2 juga ya. Kita pilih berarti 3 pangkat 2 dikali 5. 5-nya karena kan dia nggak ada lagi temannya, berarti kita tulis saja sendirian 5 pangkat 1. Setelah seperti ini kita tinggal hitung hasilnya. 2 pangkat 2 itu 4, kali 3 pangkat 2 itu 9,
dikali 5 pangkat 1 itu adalah 5. Jadi tinggal kita hitung 4 kali 9 adalah 36, dikali 5 adalah hasilnya 180. Ini untuk KPK-nya. Sekarang kalau ditanyakan FPB. FPB itu tadi dicari dari mengalihkan faktor-faktor prima yang sama. Ya, yang sama, ingat di sini ada kata yang sama. Kalau yang sama berarti kamu di sini kan faktor primanya itu ada 2, 3, 5 ya. Yang sama yang dimiliki oleh ketiga-tiganya itu kan hanya 2 dan 3. Ya, berarti kita tuliskan di sini 2 kali 3 terlebih dahulu. 5 kenapa tidak diajak? Karena 5 tidak dimiliki oleh 18 dan 36. Jadi harus dimiliki oleh kesemuanya, ingat. Oke, itu yang dipilih. Nah, setelah ditulis faktor primanya yang kita pilih, kita cari dari pangkat yang terkecil. Oke, 2 di antara ini berarti kan 2 pangkat 1 ya. Kita tulis 2 pangkat 1. Di antara 3 yang ini berarti yang terkecilnya ada 3 pangkat 1. Berarti tinggal kita tulis 2 kali 3, yaitu dapat 6. Nah, jadi FPB-nya adalah 6. Sekali lagi KPK-nya 180, FPB-nya 6. Jadi cara menentukan KPK dan FPB 3 bilangan juga tadi sama dengan yang 2 bilangan, jadi tidak usah bingung lagi. Semoga kalian paham ya. Oke anak-anak, untuk contoh berikutnya kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Ya, di sini ada contoh nomor 3, Ibu punya soal cerita. Faris pergi les matematika setiap 12 hari sekali, sedangkan Riko pergi les matematika setiap 16 hari sekali. Jika mereka pergi bersama-sama pada 20 Juli 2021, pada tanggal berapa mereka belajar bersama lagi? Nah, ini berarti kan kita harus cari kelipatan dari mereka les, ya kan? Nanti akan ketemu nih kelipatan yang sama atau hari yang sama mereka pergi les barengan gitu. Jadi kita cari KPK, betul ya? Nah, berarti ini yang ditanyakan sebetulnya mencari KPK dari 12 dan 16. Berapa gitu. Nah, nanti setelah dicari KPK-nya ada ketemu angkanya, kita tinggal jumlahkan berapa hari lagi dari 20 Juli itu dengan tadi KPK-nya gitu. Oke, biar lebih jelas kita mulai hitung satu persatu. Mencari faktorisasi prima terlebih dahulu ya. Berarti 12 itu hasil dari bagian 2 dengan 6, betul ya? Lalu hasil dari berapa nih? Bagi 2 ya, dapat 3. Ini udah bilangan prima, berarti 12 itu didapat dari 2 kali 2 kali 3. Atau kita tuliskan di sini 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Lanjut sekarang ke 16. 16 itu merupakan pembagian dari 2, 16 bagi 2 dapat berapa nih? 8 ya. 8 bagi 2 dapat 4. 4 kita bagi 2 lagi sampai mentok ke bilangan prima. Berarti ini dapat 16 itu hasil perkalian 2 pangkat 4 saja. Betul ya? Oke, kalau sudah begini kita cari KPK-nya nih. KPK-nya, nah tadi KPK itu adalah semua faktor prima dikalikan, pilih pangkat terbesar. Di sini faktor primanya didapat 2 dan 3 ya. Sekarang pilih pangkat terbesarnya antara 2 dan 4. Yang besar adalah 4. Berarti di sini 2 pangkat 4. Kalau 3 di sini kan cuma ada 1 ya sendirian. Kita tuliskan aja 3-nya. Nah, kita tinggal hitung 2 pangkat 4 itu adalah berapa? 16 ya. Dikali 3 yaitu 48 hari lagi. Nah, jadi mereka akan bersama-sama belajar bersama-sama lagi setelah 48 hari lagi. Nah, ternyata ini yang ditanyakan adalah tanggal. Nah, berarti kita hitung dari 48 hari selanjutnya dari 20 Juli. Nah, berapa? Itu supaya nggak bingung gini. Mau ngitung dari kalender satu persatu boleh. Kalau mau menghitung manual juga bisa seperti ini. 48 hari ini berarti kan bisa
dibagi ke dalam 3 bulan ya. Betul ya? Bulan Juli, karena kan ini masih tanggal 20 nih dia. Berarti Juli masih ada dong gitu. Juli, Agustus, dan September. Gitu kan? Nah, untuk Juli sendiri itu kan kalau mau habis, Juli itu ingat 31 hari. Berarti kalau mau habis itu sisanya tinggal 11, ya kan? Untuk Agustus itu 31 hari, ya kan? Nah, di sini kita hitung dulu 11 dengan 31 itu kan 42 ya. Nah, sekarang yang diminta adalah 48 hari. Berarti berapa lagi nih? 6 hari lagi kan? Nah, jadi 6 hari lagi itu dia bertepatan dengan 6 September. Jadi mereka akan bersama-sama lagi pada tanggal 6 September 2021 gitu. Jadi begitu ya. Semoga kalian paham juga. Oke anak-anak, untuk contoh yang terakhir, contoh nomor 4, di sini Ibu punya soal cerita juga. Rapat Karang Taruna dihadiri remaja putra sebanyak 84 orang dan remaja putri 72 orang. Pengurus akan membuat sebanyak-banyaknya kelompok diskusi. Setiap kelompok terdiri atas remaja putra dan putri dengan jenis dan jumlah yang sama. Hitunglah, yang pertama berapa banyak kelompok yang dibentuk. Yang kedua, berapa banyakkah anggota pada masing-masing kelompok. Nah, ini berarti akan dibuat kelompok katanya tadi dengan pembagian jumlah putra dan putri itu harus sama setiap kelompoknya gitu. Jadi ini tuh sebetulnya kita akan mencari FPB ya. Kita cari dulu FPB dari banyaknya jumlah putra dan putri. Oke, berarti yang ditanyakan adalah FPB dari 84 dan 72. Caranya sama seperti tadi, kalau mau pakai poin faktor berarti kita cari dulu faktorisasi prima dari 84. Oke, 84 itu dibagi 2 dapat 42 ya. 42 bisa dibagi 2 ya, dapat 21. Nah, sekarang 21 kita baginya dengan 3, dia dapat 7. Nah, ini jadi 84 itu hasil perkalian dari 2 kali 2 kali 3 dikali 7. Oke, sekarang kita ke 72. 72 itu bisa dibagi 2, hasilnya dapat 36. Dibagi 2 lagi dapat 18. Dibagi 2 lagi dapat 9. Nah, 9 kita baginya dengan 3 sampai dia membentuk bilangan prima 3. Nah, di sini berarti 72 itu dihasilkan dari 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Oke, kalau kita tuliskan berarti di sini 84 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 7 ya. Lalu 72 itu didapat dari 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Oke, sekarang kita kan mau nyari FPB nih untuk menghitung banyak kelompok ya. Untuk menghitung banyak kelompok berarti kita cari FPB. FPB dari 84 dan 72. Berarti tadi FPB itu cari faktor prima yang sama ya. Faktor prima yang sama hanya 2 dan 3. 7 tidak diajak karena dia di 72 tidak ada faktor 7. Nah, berarti di sini kita tulis dulu 2 kali 3. Lalu pangkatnya pilih. Ingat kalau FPB berarti pilih pangkat terkecil. Berarti ini ya. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Kalau kita hitung berarti 2 pangkat 2 itu 4 ya. Dikali 3 adalah 12. Jadi kelompok yang dapat dibentuk adalah sebanyak 12 kelompok. Sekarang yang B. Kalau yang B berarti berapa banyakkah anggota pada masing-masing kelompok? Nah, berarti kan kalau anggota pada masing-masing itu kan didapat dari menjumlahkan remaja putra ya dengan putri. Betul? Tapi sudah dibagi ke dalam 12 kelompok. Berarti kita nanti hitungnya putranya kan asalnya 84 nih, ya kan?
Nah, kita karena udah dibagi 12 kelompok, kita bagi dengan 12. Ditambah, putrinya juga sama. Nah, asalnya 72, kita bagi dengan 12. Dihitung saja, 84 dibagi 12 dapat 7, sedangkan 72 dibagi 12 dapat 6. Berarti banyaknya anggota pada masing-masing kelompok adalah 7 putra dan 6 putri. Kalau kita jumlahkan yaitu 13 remaja atau 13 orang. Oke, dipahami ya? Baiklah anak-anak, itulah pembahasan kita tentang KPK dan FPB. Ibu doakan semoga kalian paham dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.